Ade Ananda dengan NIM 2092200013 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ridwan SPC MPC Psikolog. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Masalah Belajar Anak Prasekolah. Baiklah, yang pertama, definisi permasalahan perkembangan perilaku anak prasekolah. Permasalahan perilaku anak adalah perilaku anak yang tidak adaptif, mengganggu, bersifat tidak stabil yang menunjukkan ketidakmampuan penyesuaian diri. Dua, faktor-faktor yang berkaitan dengan timbulnya permasalahan perkembangan. Pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini tidak lepas dari keterkaitannya dengan pertumbuhan fisik, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Gen tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku. Dengan kata lain, anak memiliki perkembangan pada perilaku tertentu. Sangat tergantung dengan faktor kesiapan ataupun kemasakan organ-organ biologis dan pertumbuhan fisiknya. Umur, kesiapan, atau kemasakan biologis juga sangat dipengaruhi kondisi bayi saat berada dalam kandungan. Kandungan gizi dan keadaan ibu sangat berperan dalam penentuan proses biologis pada anak. Kondisi fisik dan psikis ibu pada saat mengandung. Baiklah, yang B, lingkungan keluarga. Keadaan keluarga tertentu yang bisa menyebabkan masalah emosional pada anak-anak. Yang pertama, satu, orang tua. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor ini adalah pendidikan yang rendah, usia yang masih muda, ketidaksensitifan terhadap perkembangan anak, kurang terlibat secara efektif terhadap lingkungan sosial dan pendidikan anak, harapan yang tidak realistis, gaya pengasuhan yang terlalu keras dan mengontrol, serta orang tua yang mengalami gangguan jiwa. 3. Masalah yang terjadi pada usia prasekolah. Yang A, masalah umum yang sering terjadi. Masalah perilaku pada usia prasekolah banyak terjadi karena tugas-tugas perkembangan pada suatu periode tertentu tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan masalah. Kever et Pittman mengemukakan beberapa masalah umum perilaku anak yang sering muncul. Yang pertama, tidak patuh. Ada 3 bentuk ketidakpatuhan: melakukan instruksi tapi terpaksa, tidak mau melakukan instruksi, atau sengaja melakukan yang bertolak belakang dengan instruksi. Penyebab perilaku tidak patuh antara lain pola pengasuhan yang serba membolehkan atau disiplin, pola pengasuhan yang tidak konsisten, dan orang tua yang mengalami stres. 2. Agresif, verbal ataupun fisik. Perilaku agresif adalah perilaku yang dapat menimbulkan luka pada diri sendiri atau orang lain. Agresif bisa berupa agresi fisik seperti memukul, menyepak, melempar, mendorong, meludahi, dan lain-lain. Dan bisa berupa agresi psikis seperti memanggil nama dengan tidak hormat, mengejek, memerintah. Anak yang agresif cenderung impulsif, mudah marah, tidak matang, sukar menerima kritik, dan mudah frustasi. Penyebabnya antara lain karena frustasi dalam kehidupan sehari-hari atau karena pengaruh daya hayal anak. 3. Menarik diri. Anak yang menarik diri tidak mau terlihat dalam kontak sosial dengan teman-temannya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh masalah lain seperti kesulitan bersekolah, gangguan kepribadian, dan masalah-masalah emosional. Anak-anak menarik diri disebabkan oleh rasa takut terhadap orang lain, kurangnya keterampilan sosial seperti antri, berbagi, menyumbangkan ide, dan lain-lain, atau orang tua yang tidak suka pada teman sebayanya. Keempat, jenis-jenis permasalahan perilaku anak prasekolah.
Yang pertama, perilaku dengan kegelisahan atau conduct restless, yaitu yang merujuk pada perilaku agresif, tantrum, konsentrasi rendah, terlalu aktif, sulit diatur, dan merusak. Yang B, perilaku ketidakmatangan atau terisolasi atau isolated immunatur, yaitu perilaku yang menunjukkan pada perilaku ketergantungan secara berlebih, konsentrasi rendah, cenderung menarik diri, serta sangat sensitif. Yang C, perilaku yang merujuk pada keadaan emosi atau ketidaksenangan. Area permasalahan ini merujuk pada perilaku kecemasan, temperantum, dan buang air besar atau kecil di celana, menunjukkan banyak reaksi ketakutan, menuntut perhatian anak yang menangis berlebihan. Yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam pemecahan permasalahan. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, ahli dokter anak, neurolog, psikolog, konselor. Yang C, pihak sekolah. 6. Jenis-jenis permasalahan pada anak prasekolah. Gejala anak yang mengalami ADD atau Attention Deficit Disorder. 1. Tidak dapat memusatkan perhatian. Sekurang-kurangnya dapat ditunjukkan dengan gejala yang pertama, sering gagal menyelesaikan tugas. Yang kedua, sulit konsentrasi pada tugas sekolah. Yang kedua, masalah impulsivitas, gejalanya sering bertindak sebelum berpikir, terus sering berganti aktivitas ke aktivitas lain, sulit mengorganisasi. Tingkah laku agresif seperti mendorong, merebut, memukul, berkelahi, melanggar aturan, merusak alat permainan teman, dan mengganggu teman. Itu penyebabnya yang pertama terlalu dimanja dan dilindungi orang tua. Yang kedua, anak tunggal. Yang ketiga, model orang tua yang agresif, suka bertengkar atau otoriter. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.